Oke, sekarang Kak Ines mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerak badan dulu nih. Apakah lagunya? Nah adik-adik, lagunya pernah kita nyanyikan di pesta ceria tahun lalu. Lagunya seperti ini Kak Ines. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Adik, capek nggak memuji Tuhan habis olahraganya? Pasti enggak dong. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ines. Silakan Kak Ines. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan apa segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan bilang amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Nah semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau mengangkat pujian secara medley. Ada 2 lagu. Lagunya apa nih Kak Ines? Oh sukacitaku, pam 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 saja ku jumpa Yesusku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Suka
Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa, dan juga olahraga. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa tuh Kak Windy? Nah, ada yang tahu nggak adik-adik kita belum ngapain? Benar, kita belum mengumpulkan persembahan syukur kita. Oke adik-adik, sekarang siapkan uang persembahannya. Persembahan syukur kita akan dipimpin oleh Kak Desta. Silakan Kak Desta. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, yang harus adik-adik siapkan yaitu amplop. Nah, amplopnya ini adik tulis hari Minggu, tanggal hari ini yaitu tanggal 14 bulan Juni tahun 2020. Nah, dalam amplop ini adik-adik bisa memasukkan uang persembahan kalian. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah menghadirkan kami sini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari harta kami ya Tuhan. Tolong terimalah persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan kami dapat berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk merespon persembahan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai adik-adik, apa kabar? Kak Esther harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kak Esther sangat bangga sekali karena kalian masih ingat kalau hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Oh iya, terima kasih ya buat Kak Windy, Kak Ines, dan Kak Desta yang sudah memandu ibadah gabungan kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Semangat melayani kakak-kakak. Kesempatan ini juga Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya mau mengucapkan selamat ya buat kalian semua yang sudah mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi. Ada yang mendaftar ke SD, SMP, SMA, bahkan ada yang melanjutkan kuliah. Nah, ini ada informasi tambahan mengenai sekolah. Mungkin ini bisa menjadi referensi kalian untuk mendaftarkan sekolah kalian.
Dan Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dari hari ini tanggal 14 Juni sampai 20 Juni tahun 2020. Kiranya dengan bertambahnya usia, kalian semakin dewasa di dalam iman dan semakin setia kepada Tuhan Yesus tentunya. Oke adik-adik, Kak Esther ingatkan lagi ya, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan ke kalian supaya tetap jaga kesehatan, hindari dulu kerumunan orang banyak. Baiklah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti sekolah minggu online kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau membimbing kami agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat menyaksikan sebuah drama singkat. Suatu pagi, Dodi terbangun dari tidurnya. Ia menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Tapi kenapa di sini muka Dodi terlihat lelah ya? Padahal kan dia baru bangun tidur. Sudah 3 hari ini aku hanya di tempat tidur saja karena kakiku yang sakit ini. Kerjaanku hanya makan, berbaring, karena aku tidak bisa berdiri, bahkan berjalan. Sangat melelahkan dan membosankan sekali. Oh, ternyata Dodi terlalu lelah berbaring adik-adik. Dan Dodi ingin mencoba untuk bangkit berdiri. Tetapi pas ia hendak berdiri, Sakit sekali. ia terjatuh. Kemudian ibunya menghampiri dia. Aduh nak, kenapa kamu teriak pagi-pagi gini? Ibu, aku tadi mencoba berdiri bu, tapi ternyata kakiku masih sangat sakit. Nah adik-adik, dari drama singkat tadi kita bisa tahu bahwa Dodi sangat lelah untuk berbaring karena ia sudah 3 hari di kasur saja. Ia tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain adik-adik. Nah adik-adik, Dodi kan tadi baru 3 hari di tempat tidur saja.
Nah, gimana kalau ada orang yang sudah bertahun-tahun di tempat tidur saja? Nah, adik-adik, minggu ini ceritanya sangat mengasyikkan yang akan diceritakan oleh Kanana. Kalian dengerin baik-baik ya. Berikut ceritanya. Shalom adik-adik, sudah siap kan dengar cerita firman Tuhan? Nah, hari ini kita kembali akan menyaksikan peristiwa Pentakosta. Yang minggu lalu adik-adik sudah saksikan bagaimana Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus ketika peristiwa Pentakosta, mereka adalah orang-orang yang penakut, tapi diubahkan Tuhan menjadi orang-orang yang berani dan memiliki kuasa dalam nama Yesus. Dan mereka tidak takut memproklamasikan nama Yesus, nama yang berkuasa. Peristiwa menggemparkan terjadi di kota Yerusalem dan dialami oleh seorang laki-laki yang berusia 40 tahun dan sejak lahirnya dia lumpuh, dan mujizat dia alami hari itu. Bagaimana ceritanya? Mari saksikan bersama-sama. Di Yerusalem ada seorang yang mengalami kesusahan. Ia tidak bisa berjalan. Ia lahir sebagai orang lumpuh. Ketika masih kanak-kanak, ia tidak pernah bisa ikut bermain dengan teman-temannya. Ia juga tidak bisa banyak menolong pekerjaan orang tuanya di rumah. Bahkan sebaliknya, ia selalu perlu pertolongan. Pada waktu makan misalnya, makanan harus dibawa kepadanya. Atau pada waktu tidur, ia juga harus diangkat ke tempat tidurnya. Semua terjadi karena ia lumpuh. Adik-adik, setelah orang lumpuh itu dewasa, ia tidak mungkin terus tinggal di rumah. Ia harus bekerja untuk memperoleh penghasilan. Tetapi pekerjaan apa yang bisa dilakukannya? Pada waktu itu, tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh seorang yang lumpuh selain menjadi peminta-minta. Oleh karena itu, setiap hari teman-temannya mengusung dia ke salah satu pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Di situ, mereka mendudukkan si lumpuh dengan sebuah piring di dekatnya. Pasti orang yang datang untuk beribadah akan berbelas kasihan melihat si lumpuh dan akan memberikan sedekah kepadanya. Adik-adik, orang yang lumpuh itu belum mengenal Tuhan Yesus dan belum termasuk keluarga Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari, menjelang jam sembahyang, orang lumpuh itu memperhatikan Petrus dan Yohanes yang ingin memasuki bait Allah untuk bersembahyang. Ia tidak tahu bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ia hanya tahu bahwa sebentar lagi mereka akan lewat di dekatnya. Orang lumpuh itu segera mengadahkan tangannya. Melihat orang lumpuh itu, Roh Kudus mengingatkan Petrus dan Yohanes bahwa Yesus Kristus berkuasa menolong orang itu dari kelumpuhannya. Lalu Petrus dan Yohanes mendekati orang lumpuh itu. "Lihatlah kepada kami," kata Petrus kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu menatap dengan harapan akan memperoleh uang dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Sesudah berkata demikian, Petrus memegang tangan orang lumpuh itu dan membantu dia berdiri. Mendengar perkataan Petrus, ia merasa suatu kekuatan pada kedua kakinya. Seketika itu juga ia bisa berdiri. Adik-adik, apakah ia juga bisa berjalan? Iya, ia juga bisa berjalan ternyata. Kakinya kuat dan sehat. Baru kali ini ia merasakan betapa senangnya menjadi orang yang bisa berjalan, sehingga ia mulai berloncat-loncat kegirangan. Dan ia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam salah satu serambi bait Allah yang bernama Serambi Salomo. Ia terus memuji Tuhan dengan suara yang keras. "Haleluya, haleluya, aku sudah sembuh, aku bisa berjalan. Haleluya, haleluya." Sehingga teriakan orang lumpuh yang sudah berjalan itu terdengar oleh semua orang yang berkumpul di serambi itu. "Lihat, bukankah dia orang yang lumpuh yang selalu berminta sedekah di dekat pintu gerbang Bait Indah?" Orang itu berada di situ. Dan mereka semua keheranan. Bagaimana mungkin orang yang lumpuh sejak lahir tiba-tiba dapat berjalan? Siapa yang menyembuhkannya? Mereka kagum sekali.
Melihat orang ribu terus mengikuti Petrus dan Yohanes, orang-orang yang keheranan itu datang mengurung Petrus dan Yohanes, adik-adik. Tetapi segera Petrus berkata, "Hai saudara, mengapa kalian melihat terus kepada kami, seolah-olah kami yang menyembuhkan orang sakit lumpuh ini? Bukan kami yang menyembuhkannya. Tuhan Allah yang membuat mujizat ini untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kalian menyerahkan dia kepada Pilatus dan tidak mengizinkan Pilatus untuk melepaskannya. Kalian telah menyalibkan Tuhan Yesus yang datang untuk memberikan hidup kekal pada kita. Tetapi Allah telah membangkitkannya. Kami sudah melihat dia hidup. Karena orang yang tadi lumpuh itu percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang ia dapat berjalan. Nah sekarang bertobatlah dari cara hidup yang jahat. Datanglah kepada Allah supaya ia menghapus dosamu dan memberkati kamu sekalian." Adik-adik, mendengar kata-kata Petrus, banyak di antara orang-orang banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa bahagianya mereka. Tetapi yang paling berbahagia ialah orang yang tadinya lumpuh dan sekarang telah menjadi bisa berjalan. Ia pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Sekarang ia juga menjadi anggota keluarga Allah. Nah, adik-adik, dari cerita tadi mengajarkan kita untuk hanya percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kita dapat disembuhkan seperti orang lumpuh tadi. Di dalam nama Yesus kita diselamatkan untuk masuk surga. Tidak ada nama lain yang berkuasa. Tidak ada orang lain ataupun kuasa lain yang dapat kita serukan kecuali hanya di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa memberikan kita pertolongan. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau bimbing kami agar firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.